بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Ta'ala serta kaum muslimin kaum muslimat yang dimanapun berada mengikuti kajian ini secara online, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kembali diizinkan oleh Allah untuk bermajlis di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, berupa mempelajari hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan fikih muamalah maliyah, fikih yang berkaitan dengan harta, dari pembahasan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Semoga majelis kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi sarana untuk bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwalah sebaik-baik bekal kita, bekal untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Yang mana pembahasan kajian kita pada pertemuan kali ini akan membahas lanjutan dalam kaidah yang kedua yang menyebabkan muamalah tersebut diharamkan di dalam Islam, yaitu kaidah gharar. Gharar, ketidakjelasan di dalam akad, dalam kontrak yang tujuannya mencari keuntungan. Ketika akad itu adalah tujuannya untuk mencari keuntungan ya, atau bisnis, ternyata ada unsur ghararnya, maka ini menyebabkan akad itu diharamkan di dalam Islam. Dan di antara bentuk transaksi yang kita bahas pada kajian kali ini yaitu dengan tema titip beli online, dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk bisa juga membahas tema tentang transportasi online. Ya. Yang pertama, titip beli online. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, maka kebiasaan masyarakat pun melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Baik itu perkembangan teknologi transportasi maupun perkembangan teknologi komunikasi. Ya, ini yang menyebabkan munculnya kebiasaan baru, peradaban baru di masyarakat. Ya, sering kita mendengar teman-teman kita atau kerabat kita melakukan perjalanan, baik itu perjalanan ibadah untuk melaksanakan ibadah umroh contohnya, atau perjalanan kerja ke negara yang tujuan tempat kerja, maupun untuk sekedar untuk melepas kepenatan
ya dalam rutinitas dengan cara bermain ke negara-negara atau kota-kota lain. Nah, sehingga muncul kebiasaan baru yang mana adanya titip, kebiasaan menitip, dibelikan barang dari kota tujuan tersebut. Nah, inilah maka muncul permasalahan baru ya, titip beli online ya. Bahkan banyak sekarang ini menjadi bisnis ya, bisnis untuk mencari penghasilan dengan membuat aplikasi menjual jasa untuk pembelian barang ya di tempat tertentu atau negara tertentu. Keuntungannya bagi orang yang dititipkan, mereka bisa meminta fee, meminta upah ya. Sedangkan keuntungan orang yang menitip mendapatkan harga yang lebih murah ya, dari langsung membeli barang yang ada di sekitar mereka, dan ketika mereka membeli barang tersebut dari sumbernya, biasanya harganya lebih murah. Misalkan di suatu negara memang penghasil suatu barang, tentunya tempat produksi barang itu harganya lebih murah daripada barang yang sudah beredar di sekitar pembeli. Ini sangat saling menguntungkan. Nah, di antara ya bahkan kita sebetulnya tidak ingin menyebutkan merek ya, tapi di buku ini ada menyebutkan suatu perusahaan ya. Maka kita coba untuk tidak menyebutkan nama perusahaannya. Maka muncul ya aplikasi-aplikasi, bahkan bukan hanya antar negara, antar kota, antar di lingkungan kita pun bisa. Dengan menggunakan aplikasi, kita tanpa harus keluar dari rumah untuk membeli barang kita inginkan. Nah, ini keuntungannya apa? Keuntungannya kita tidak perlu repot-repot harus keluar dari rumah kita, cukup menggunakan aplikasi, dan harga yang dibebankan tidak terlalu mahal ya. Waktu awal-awal munculnya, nggak tahu kalau sekarang ya, awal-awal munculnya tidak terlalu mahal, bahkan ya daripada biaya kita keluar sendiri, itu lebih besar biayanya daripada kita untuk menggunakan jasa titip beli online ini. Nah, inilah fenomena baru ya, fenomena baru diakibatkan tadi perkembangan teknologi ya, teknologi internet dan telekomunikasi, dan juga teknologi transportasi. Nah, muncullah fenomena baru ini. Maka perlu kita untuk mengetahui hukum-hukum Islam berkaitan permasalahan baru ini ya. Sebetulnya kalau untuk kita bahas sekarang ini bukan terlalu baru lagi, karena sudah sering dibahas. Tapi sifatnya perlu kita mengulang-ulang kembali, karena memang sifat manusia itu adalah perlupa ya. Jadi untuk kembali mengulang-ulang hukum-hukum ini agar betul-betul selalu terngiang ketika kita akan melakukannya, tidak melakukan suatu kesalahan dalam syariat Islam. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hukum ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan titip beli ini. Kalau hukum asalnya menitip ini ya, itu sebetulnya ada di dalam syariat Islam.
Yang mana yang pertama sebagai landasan syariat Islam itu ya dibawa oleh Rasulullah SAW syariat yang mudah. Ya, syariat yang mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu bil hanafiyati as-samhah." Aku diutus, kata Rasulullah SAW, dengan agama yang hanif, samhah, dan mudah. Ya, diutus membawa syariat yang hanif, yang lurus, yang baik, dan yang mudah untuk dijalankan. Jadi syariat Allah tersebut ya sebetulnya mudah untuk diamalkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya, ketika mengutus Muaz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari untuk mendakwahkan Islam ke negeri Yaman, maka Rasulullah SAW berpesan, yassiro wala tu'assiro, basyiro wala tunaffiro. Berilah kemudahan ya, dan janganlah menyulitkan. Beri kabar gembira dan jangan beri kabar takut. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Bahwa dalam Islam itu mudah. Begitu, pokoknya asal itu betul-betul syariat Islam pasti mudah dijalankan. Nah, kita lihat tadi adanya kemudahan, keuntungan ya pada titip beli online ini, keuntungan yang didapatkan dua belah pihak dan juga kemudahan bagi para pembeli. Maka ini masih sesuai dengan syariat Islam. Ya. Namun, apakah betul-betul ya kemudahan itu terkadang dari satu sisi cara melihatnya mudah, tetapi ketika kita melihat dari sisi yang lain ternyata kemudahan itu sesungguhnya berat. Ya. Apabila kemudahan itu bertentangan dengan syariat Islam, pada hakikatnya itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi pada hakikatnya itu adalah membawa sengsara dan sesuatu yang berat di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, maka perlu kita tetap menimbang kemudahan-kemudahan yang ada di zaman kita sekarang ini, kembalikan kepada hukum Islam. Ya. Nah, kalau memang betul sesuai dengan syariat Islam, pasti dia mudah untuk diamalkan. Itu yang pertama, poin yang kita bisa ambil ya, bahwa syariat Islam itu mudah kalau betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua berkaitan dengan titip beli online ini, tadi kita sudah singgung sedikit bahwa ada syariatnya di dalam Islam tentang menitip itu sendiri. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim min." Ayat ini menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka lari dari penguasa yang zalim, mempertahankan agama dan nyawa mereka, ke suatu gua. Kemudian mereka tidur dan Allah berikan perlindungan, pertolongan pada mereka
tertidur hampir ya selama 300 tahun lebih, bukan hampir, 300 tahun lebih tertidur. Allah bolak-balikan kiri kanan supaya jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Ya, terkadang belok kiri ngarah ke barat, kadang ke timur. Ya, selalu Allah jaga mereka sehingga tertidur 300 tahun lebih. Nah, kemudian begitu mereka bangun setelah 300 tahun lebih, mereka kelaparan. Ya. Kalau bukan perlindungan Allah, tubuh kita nggak ada yang bisa awet selama itu ya. Pasti udah dimakan cacing dan dimakan oleh tanah. Tapi Allah SWT Maha Kuasa, ya Allah berikan perlindungan sehingga mereka bisa tertidur selama 300 tahun lebih. Nah, ketika bangun mereka merasa lapar. Maka seorang berkata di antara mereka, ya, pergilah salah satu di antara kita membawa uang perak ini, ya, dan hendaklah dia lihat makanan yang bisa untuk dimakan yang baik, ya, dan bawa makanan tersebut untuk kita, dan nanti di sana berlemah lembutlah, ya, falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf, ya, berlemah lembutlah. Kenapa berlemah lembut? Perintah supaya berlemah lembut, jangan membuat hal-hal yang aneh, nanti malah ketahuan, ya. Khawatir nanti penjaga-penjaga atau orang-orang merasa aneh dengan kita, akan dilaporkan ke penguasa, ke raja, kan kita sedang lari, kata mereka. Mereka mengira masih hidup di zaman raja yang zalim tersebut. Nah, padahal mereka sudah 300 tahun lebih tertidur, ya. Dan begitu mereka belanja, mereka kaget, ternyata rajanya sudah lama meninggal. Ini bisa kita lihat ya tentang tafsir surah Al-Kahfi ayat 19 ini. Nah, di dalam Al-Quran ini ya Allah menyebutkan adanya hukum tentang menitip, yang mana teman-temannya menitipkan uang mereka kepada salah satu di antara mereka untuk membeli barang yang mereka butuhkan, yaitu makanan. Ya, berarti ada syariat dari Allah SWT tentang hukum menitip tersebut. Tapi itu kan syariat sebelum Nabi Muhammad. Nah, sekarang bagaimana syariat kita, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada pun syariat Islam, yaitu diriwayatkan dalilnya tentang menitip ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah, ya, Urwah radhiyallahu an, untuk membeli seekor kambing untuk Nabi SAW, ya. Kemudian Urwah pun mendatangi pedagang membeli kambing yang dijual di pasar, dan Urwah pun menawar 1 dinar tersebut untuk ternyata mendapatkan 2 kambing, ya. Padahal pasarannya 1 dinar itu 1 kambing, tapi Urwah menawar. Nah, ini juga dalil bolehnya tawar menawar, ya. Boleh dalam jual beli itu, hukum asalnya adalah kebiasaan masyarakat tawar menawar. Tetapi sudah pernah kita sampaikan bahwa dalam tawar menawar ini juga ada adabnya, ya. Jangan sampai tawar menawar malah menyakiti penjual. Ya, ya. Seringnya kita terlalu berlebih-lebihan menawar. Padahal kita sebetulnya sudah tahu harga pasaran, tapi ingin mendapatkan harga. Kadang-kadang menawarnya nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu apa? Menyebabkan penjual rugi.
Padahal penjual itu tujuannya mencari selisih harga. Nah, kita terkadang menawarnya di bawah harga modal. Ya, habis itu mengatakan lagi penjualnya pelit ya. Nah, itu luar biasa itu. Padahal Nabi menganjurkan kalau tawar menawar itu tetap ada adabnya. Itu apa? Untuk memudahkan ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan tamhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan menyayangi seseorang yang apabila membeli atau menjual atau menagih hutang dia memudahkan ya. Nah, di sini Allah akan menyayangi orang yang kalau tawar menawar itu tidak mempersulit. Ketika harganya sudah cocok ya udah langsung beli. Nah, ya, di sini berarti ya menunjukkan hadis ini juga dibolehkan dalam syariat Islam kita tawar menawar. Nah, kemudian begitu Urwah mendapatkan harga 2 kambing, 1 dinar dapat 2 kambing. Kemudian Urwah pun ingin menyerahkan kambing tersebut kepada Nabi, tetapi di tengah jalan ditawar oleh seseorang 1 ekor kambingnya, dan Urwah pun menjual 1 kambing tersebut dengan 1 dinar. Dan kemudian laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diserahkanlah 1 kambing dan 1 dinar tersebut. Nah, kemudian Nabi pun mendoakan kepada Urwah. Ya, didoakan pada Urwah, barakallahu fi safaqati yaminik. Allah memberkahi setiap transaksi jual belimu. Jadi Urwah menceritakan, dan ceritanya ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan ini hukumnya adalah takrir, atau Nabi menetapkan, membolehkan perbuatan tersebut. Yaitu perbuatan apa? Perbuatan diantaranya tawar menawar. Kemudian perbuatan, padahal Nabi tadi hanya mengutus untuk apa? Menitip untuk beli. Ternyata Urwah melakukan di luar itu. Apa yang dilakukan Urwah? Menjual. Nah, ya, padahal Nabi tidak menyuruhnya untuk menjual, hanya menyuruhnya untuk membeli. Nah, malah Urwah bertindak di luar perintah. Nah, maka para ulama kita berbeda pendapat, apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan melakukan pekerjaan di luar perintah. Maka pendapat yang kuat para ulama, kalau melakukannya itu untuk kemaslahatan, kebaikan dari orang yang diwakili, hukumnya dibolehkan. Seperti yang dilakukan Urwah, yaitu dia ya menjual lagi. Jadi suatu yang baik bagi Rasulullah SAW sebagai orang yang mewakilkan, yaitu Nabi dapat uangnya, dapat kembali, dan dapat 1 kambing. Nah, jadi pendapat yang kuat dibolehkan bertindak di luar perintah tapi untuk kebaikan. Ya. Tapi haram hukumnya bertindak di luar perintah untuk kebaikan si orang yang diperintahkan tersebut. Artinya dia berkhianat. Nah, ini haram hukumnya. Ya. Contoh khianat, diutus untuk membeli, ternyata dia mendapatkan hadiah nggak dilaporin. Nah, itu khianat contohnya. Dapat potongan diskon, ternyata dia diam saja, nggak dilaporin diskonnya. Nah, berarti ini ya bertindak di luar perintah, dan ini hukumnya haram. Nah, di sini dalil dalam syariat Islam bahwa bolehnya titipan, ya, menitip. Kemudian dalam prakteknya nitip ini pun, jadi kita sudah tahu bahwa hukum asal titip itu adalah
boleh. Ya. Tetapi bagaimana kalau seandainya dalam kuntitip ini terdapat contohnya bergabungnya dua akad titip dan akad utang piutang. Ya. Seperti yang dititipi membeli barang terlebih dahulu menggunakan uangnya dengan syarat nanti akan diganti oleh orang penitip, ya. Maka ini adalah akadnya utang piutang. Nah, bagaimana bergabung akad utang piutang dengan akad titipan ini? Pada dasarnya hukum akad utang piutang itu boleh saja selagi tidak ada riba atau pertambahan untuk pemberi pinjaman. Ya. Nah, contohnya maka ya contohnya seperti tetangga kita lagi umroh misalkan. Nah, kemudian kita titip tolong belikan kalau ibu-ibu biasanya titipnya apa ibu-ibu? Abaya ya. Tolong belikan abaya. Nah, pakai uang kamu dulu ya, nanti saya ganti di sini. Sudah nitip, ngutang lagi ya. Luar biasa. Nanti pakai uang kamu dulu. Nanti saya bayar. Nah, ini boleh atau tidak? Kalau tidak ada tambahan boleh saja. Berarti orang yang dititipkan dapatkan dua pahala. Pahala dari membelikan barang dan pahala dari akad utang piutang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kasadaqatin marratin." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tidaklah seorang muslim meminjamkan hutang pinjaman kepada muslim yang lain ya, dua kali dia meminjamkan, maka dia mendapatkan pahala sedekah satu kali. Nah, berarti dengan menghutangkan itu ya pahalanya sama sedekah separuhnya. Nah, kalau hanya sekedar ini saja tidak ada masalah. Ya boleh. Tidak ada berarti masih ya hanya kemudahan saja, dan orang yang dititipi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seringnya ya pembahasan kita sebetulnya bukan itu. Pembahasan kita yang kita bahas adalah orang yang dititipi ini meminta jasa dan aplikasi, dan mereka bahkan membuat aplikasi ya, dijadikan memang suatu bisnis, bikin aplikasi yang mana ya mereka talangin dulu, tapi ada jasa mereka yang harus dibayar oleh orang yang penitip, orang yang minta dibelikan. Nah, maka di sini ada bergabung akad utang piutang dengan akad jual beli. Ya. Berarti si orang yang dititipkan ada manfaat. Maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Ya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal berarti haram hukumnya. Yaitu apa? Salaf, utang piutang, dan bay'un, akad jual beli. Maka dalam satu skema bisnis ada dua akad. Nah, tadi kita lihat pada aplikasi tersebut ya, mereka membeli pakai uang mereka dahulu, berarti akadnya utang piutang. Dan dalam syarat ketentuan juga harus membayar, contohnya fee-nya 20.000 atau fee-nya 5% atau 10% karena sudah
membelikan barang tersebut. Nah, berarti skema bisnisnya ada 2 akad sekaligus ya dalam satu transaksi, dalam satu bentuk bisnisnya, yaitu akad jual beli dan akad utang piutang, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat secara akal kan wajar ya ibu-ibu ya untuk ngambil jasa. Nah, tetapi kenapa hikmahnya Nabi SAW melarang ya untuk dalam satu bentuk bisnis ada 2 bentuk akad sekaligus. Yang dilarang itu ada akad utang piutang dengan jual beli. Nah, ternyata ini namakan dengan sadduz zari'ah, menutup celah supaya tidak terjadinya riba. Karena riba itu ya adalah pertambahan dari akad utang piutang. Nah, yang mana tadi talangan tersebut ya, karena ditalangi dulu, ini adalah akadnya utang piutang. Nah, sehingga dikhawatirkan dia meminta fee-nya itu sebagai tambahan atau keuntungan karena meminjamkan uang. Oleh karena itu Nabi SAW mengharamkannya. Perintah dari Allah SWT, betul-betul masalah riba itu sesuatu yang sangat-sangat dosa besar ya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi riba. Tidak boleh dalam satu skema bentuk transaksi ada 2 akad, kontrak utang piutang dan juga akad jual beli ya. Nah, tapi ya, ini yang diharamkan adalah manfaat, keuntungan dari akad utang piutang. Bagaimana kalau misalkan biaya real nyata-nyata dikeluarkan ya. Contohnya biaya real itu memang dibebankan kepada penitip. Contohnya muncul biaya karena dari luar negeri, muncul biaya pajak misalkan ya. Kemudian karena dia harus membelinya menggunakan angkutan umum, taksi misalkan, taksinya juga dibebankan ya. Nah, kemudian karena atau dikirimkan pakai jasa pengiriman, kemudian dibebankan. Nah, kalau biaya ini masih dibolehkan ya. Ini bukan manfaat yang diterima oleh si orang yang dititipi, maka ini boleh. Tapi kalau manfaat yang akan menjadi keuntungan bagi orang yang dititipi, maka ini menjadi sesuatu yang riba. Terus bagaimana solusinya ya supaya menjadi boleh dan padahal itu dibutuhkan ya. Tadi kita sampaikan di awal bahwa syariat Islam itu adalah menyuruhkan kemudahan. Nah, berarti harus ada solusinya supaya kebutuhan kemudahan tersebut bisa didapatkan ya oleh masyarakat kaum muslimin. Maka caranya supaya ini dibolehkan, hendaklah dibuat akad pada saat pemesanan dalam bentuk akad janji. Nah, berarti ini dijadikan akadnya adalah jual beli, jadi bukan titip. Ya, akadnya jual beli tapi janji dulu. Ya. Ini kalau seandainya uangnya memang ditalangin dulu, artinya pakai uang orang yang dititipi. Ya, maka kalau begitu jangan bilang titip tapi janji untuk jual beli, pesan ya, pesan.
janji jual beli, atau biasanya kalau bahasa kitanya bilang apa? Pesan. Ya. Tapi pesannya ini belum mengikat. Nah, prakteknya biasanya kalau ibu-ibu, ya, saya lagi di Madinah ini, siapa yang mau pesan al-baik? Nah, ya. Atau saya lagi di Arab, siapa lagi umroh, siapa yang pesan al-baik, ayam goreng al-baik? Pada pesan tuh semuanya, ya. Nah, kemudian ini pesan, belum terjadi jual beli. Nah, begitu uangnya digunakan uang orang yang dititipi dulu. Begitu dia sampai Indonesia, baru dilakukan akad jual beli. Ya, baru dilakukan akad jual beli. Kalau yang tidak mau, tidak jadi mengambil, tidak apa-apa, tidak masalah, karena baru janji saja, belum dilakukan akad jual beli. Bedanya apa? Apa bedanya? Adapun titip, ya, maka si penitip tidak bisa membatalkan. Memang pada hakikatnya dialah yang membeli sesungguhnya, ya. Maka orang yang dititipi hanya perpanjangan tangan saja, hanya wakil untuk membelikan, tujuannya memang milik dari si penitip, sehingga penitip tidak bisa membatalkan. Tapi kalau pesan tadi, ini pesan baru janji jual beli. Nah, kalau sudah sampai, si orang yang pesan tadi boleh dia tidak jadi mengambilnya, boleh untuk tidak membelinya. Nah, ini perbedaan antara titip dengan janji jual beli. Ya. Nah, kemudian dalam masalah aplikasi, contohnya kita beli makanan menggunakan aplikasi driver online, ya. Baik itu yang mereknya, yang keduanya hijau ya Bu ya. Aplikasi titip beli online itu hijau keduanya ya. Jadi nggak bisa. Oh, ada oranye ya. Ada hijau, ada oranye ya. Berarti baik hijau maupun oranye. Nah, mereka ada dua cara, kalau saya tidak salah. Cara pertama, kita titip dibelikan makanan ya ke driver tersebut, yang mana kita akan bayarnya dengan cara uang tunai. Nah, kalau kita akan bayar tunai nantinya, tentunya driver pakai uangnya dulu untuk bisa mengambil makanan dari pedagang atau penjual. Berarti di sini ada talangan, ya kan? Berarti ada talangan dari driver kepada untuk membayar makan tersebut. Talangan ya, untuk membeli makanan titipan dari konsumen. Nah, maka begitu makannya sampai baru dibayar oleh si penitip atau yang akan membeli makanan tersebut, dan sekalian membayar upah transportasi. Maka ini tidak boleh hukumnya. Jelas? Kenapa tidak boleh? Karena ya, di sini ada penggabungan dua akad, akad utang piutang dan akad jual beli jasa. Ini cara yang pertama, tidak dibolehkan. Terus bagaimana Ustadz? Ya. Nah, maka cara kedua yaitu dengan pembayaran langsung, kita yang bayar ke pedagang makanannya. Ya, tidak ditalangin dulu. Nah, ini biasanya pembayarannya menggunakan apa? E-wallet. Ya, kalau kita pesan makanan mulai aplikasi titip beli online ini, kita bayarnya pakai e-wallet. Maka e-wallet yang kita bayar itu langsung kepada merchant atau pedagang-pedagang tersebut. Berarti tidak ada talangan, ya. Dan ke driver kita bayarnya apa?
eh, langsung juga ya, langsung ke mereka. Begitu mereka selesai, mereka juga dapat pembayaran dari kita yang sudah kita bayar dari awal ya. Maka ini dibolehkan. Jelas? Jadi solusinya bayarnya pakai e-wallet sehingga tidak ada talangan dan hukumnya boleh bagi kita untuk nitipnya tersebut. Kira-kira jelas ya, Ibu-ibu? Ya. Sekarang kita masuk pada pembahas. Jadi solusinya itu menggunakan apa? Supaya tidak ada talangan, bayarnya pakai e-wallet ya. Bayar pakai e-wallet sehingga langsung membayar pada merchant atau pedagang. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan transportasi aplikasi online. Ya. Nah, transportasi online ini di awal-awal munculnya menyebabkan menyebabkan reaksi dari masyarakat, berbagai macam reaksi. Di antaranya reaksi dari para driver ojek, mereka komplain kenapa? Karena harga yang ditawarkan transportasi online ini sangat murah, sehingga mereka tidak mendapatkan pelanggan. Ya. Nah, sehingga mereka reaksinya telah demo ketika itu. Adapun reaksi para pelanggan, bahwa mereka sangat menyambut ya, menyambut munculnya transportasi online ini. Kenapa? Harganya sangat murah dan bisa dipercaya lagi, tanpa tawar-menawar. Dulu sebelum adanya aplikasi online, transportasi online, kita sering ditipu ya Ibu ya. Harganya mahal, kadang-kadang ditipu lagi. Saya pernah juga mengalaminya dulu. Tapi sejak adanya aplikasi itu, alhamdulillah jelas, dari awal jelas ya, dan lebih murah. Tapi para driver ojek yang di pangkalan, mereka tidak mendapatkan orderan jadinya, sehingga muncul ya demo-demo di mana-mana. Maka yang kita bahas di sini adalah bagaimana hukum menjual barang di bawah harga pasaran. Ya. Jadi menjual barang di bawah ke pasaran. Contohnya nih, ya di komplek kita sudah ada yang menjual. Biasanya komplek ibu-ibu yang sering apa, Bu, jualannya? Makanan. Ya, makanannya berupa apa ini? Kue-kue ya. Tapi yang seringnya itu madu ya, madu. Anggap saja madu. Kalau kue kan beragam ya, beda bahan, beda masih wajar ya. Oh ini beda, harganya mahal. Kenapa? Emang bahannya lebih bagus, masih anggap wajar. Tapi kalau madunya itu juga harganya kan sudah tahu ya. Harganya sudah tahu. Atau herbal-herbal, harganya kan standar ya. Nah sudah ada yang jualan di komplek itu, harganya misalkan 100.000. Tiba-tiba muncul pedagang baru menjualnya 70.000, 60.000. Nah, muncul reaksi atau tidak? Muncul reaksi. Pedagang lain, wah ini merusak pasar ini. Ya, nggak terima. Reaksi dari pembeli, wah alhamdulillah ini murah banget ini, bagus ini ya. Nah itu reaksinya. Nah itu sebetulnya dibolehkan atau tidak? Ya. Dalam Islam itu boleh atau tidak menjual di bawah harga pasaran. Nah, akhirnya juga muncul masalah di negara kita. Waktu aplikasi hitam ya istilahnya. Pedagang Tanah Abang minta ditutup. Nah, kita ngasih namanya aplikasi apa itu? Paham Ibu? Nah, itu dia. Ya. Nah, supaya ditutup. Kenapa? Karena pedagang merasa itu nggak normal, harganya murah banget. Sehingga banyak yang pasar-pasar Tanah Abang jadi sepi.
Nah, akhirnya mereka minta supaya ditutup. Akhirnya ditutup oleh pemerintah. Tutupnya karena nggak punya izin aja. Sekarang buka lagi. Setelah mereka dapat izin, buka lagi. Ya, tapi dengan cara yang legal menurut undang-undang. Nah, itulah reaksinya. Ya. Nah, itu menurut undang-undang. Adapun dalam Islam sebetulnya boleh atau tidak. Nah, itu yang penting bagi kita. Kalau undang-undang, ya selagi untuk kebaikan memang wajib kita taati. Sebagaimana perintah Allah, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Jadi kalau memang kebaikan, maka kita wajib mentaati. Ya, tapi kalau keburukan, tidak ada ketaatan untuk undang-undang tersebut. Tidak boleh kita mentaati undang-undang atau presiden kalau melanggar perintah Allah. Tapi kalau Islam, nah ini mutlak harus kita taati, tidak ada alasan, ya. Nah, apakah ini dilarang dalam Islam atau tidak menjual di bawah harga pasaran? Maka terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, ya, haram hukumnya menjual barang di bawah harga pasaran. Ini adalah pendapat mazhab Maliki. Ya. Haram seorang itu menjual barang di bawah harga pasaran. Harus ngikutin pasaran, harus ngikutin yang lainnya. Pendapat ini dalilnya, ya, diantaranya yang diriwayatkan asar dari Imam Malik, perbuatan Khalifah Umar atau sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab, yang mana Nabi perintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, diantaranya Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pernah mendatangi Hatib bin Ali Balta'ah, ya, menjual anggur kering atau kismis di pasar yang ada di sekitar Masjid Madinah. Ya. Nah, jadi pasar itu dulu, ya, dekat dari Masjid Nabi. Tapi bukan di masjidnya, di pinggir-pinggir. Nah, sampai sekarang pun, ya, sampai sekarang pun kita lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekitar-sekitarnya mall-mall, ya Bu, ya. Nah, bahkan di kota-kota, bentuk kota-kota lalu pun begitu juga tatanan kotanya, alun-alun, masjid, pasar. Nah, di Indonesia pun begitu bikinnya. Makanya kota-kota lama yang di Indonesia ini kita lihat selalu ada alun-alun kotanya, ada masjidnya, dan ada pasar dekat sana. Nah, jadi Hatib bin Abi Balta'ah jualan di pasar di sekitar masjid, dekat dari Masjid Nabi. Maka Umar perintahkan, naikkan harganya wahai Hatib. Atau kalau kamu tidak menaikkan harga, karena Hatib menjual di bawah harga pasaran, murah. Jadi orang-orang semuanya belinya ke Hatib. Ya, maka perintahkan kepada Hatib, naikkan, samakan dengan harga pasaran. Kalau enggak, jangan jualan di sini. Ya. Nah, ternyata diriwayatkan bahwa Umar melakukan ini karena ada aduan, ada pengaduan, yaitu ada kabilah dagang dari Taif membawa anggur. Mereka mengeluhkan, ya, mereka bawa barang banyak, mengeluhkan harga Hatib ini murah sekali. Ya, mereka bawa anggur dari Taif. Taif itu sampai sekarang subur daerahnya, Bu. Dari dulu pun terkenal sebagai penghasil anggur. Nah, kemudian pedagangnya ngadu ke Umar, Umar, ya, ya Khalifah, ini Hatib menjualnya di bawah harga pasaran ini, kami akan kesulitan. Makanya Umar perintahkan pada Hatib untuk naikkan harganya, samakan dengan yang lain. Ternyata Hatib tidak mau, lebih memilih untuk apa? Untuk tidak berjualan. Nah, inilah dalil Imam Malik, ya, larangan Umar ini, bahwa, ya, tidak boleh seorang
untuk menjual di bawah pasar. Dalil kedua, kenapa ini diharamkan? Dalilnya bahwa ini memudaratkan pedagang yang lain. Nah, makanya muncul juga reaksi ketika muncul minimarket. Nah, minimarket ini warnanya warna apa, Ibu? Merah. Ya. Apa yang terjadi begitu munculnya minimarket di setiap komplek-komplek? Akhirnya pedagang-pedagang di komplek itu mereka jadi hilang pelanggan karena minimarket harganya kadang-kadang berikan diskon, terutama sembako ya. Sembako itu diskonnya bisa di bawah harga pedagang menjual yang konvensional. Nah, makanya sebagian kota melarang minimarket warna apa itu? Merah, warna merah dan hijau, biru ya. Supaya tidak merusak pedagang yang lain. Nah, jadi dalil kedua adalah ini merusak ya, merusak pedagang lain. Nah, sebagaimana keluhan para pedagang Tanah Abang, mereka ya jadi tidak ada pelanggan. Ini merusak. Maka ini dalilnya Nabi SAW mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh merusak, membuat mudarat. Ya. La dororo wala diror. Tidak boleh merusak, membuat mudarat atau membalas mudarat orang. Membalas mudarat. Jadi dalam Islam itu tidak boleh kita misalkan ya piring kita dipecahkan. Kemudian kita pecahkan juga piringnya, itu tidak boleh. Jelas Ibu? Misalkan handphone kita dipecahkan oleh seseorang. Kemudian kita pecahkan juga handphonenya, boleh atau tidak? Enggak boleh. Nah, karena Nabi katakan la darar wala dirar, tidak boleh mudarat, memulai mudarat atau membalas mudarat orang lain. Terus bagaimana harusnya dalam Islam kalau kita dirusak harta kita? Yaitu inama dararu yuzal, mudarat itu dihilangkan. Kalau dipejahkan al-itlafu bid-doman, kalau kita dirusak barang kita maka dia wajib mengganti. Ya, misalkan handphone kita dirusak, maka kita minta ganti, itu yang wajib bagi dia. Jadi nggak boleh kita handphone kita dirusak, kita pecahkan juga handphonenya, nggak boleh. Ya. Nah, lihat bagaimana dalam Islam itu syariatnya sangat sempurna. Hal yang merusak itu diharamkan. Nah, inilah dalil kedua. Imam Malik mengatakan haram menjual di bawah harga pasaran. Nah, pendapat kedua mengatakan boleh menjual barang atau jasa di bawah harga pasar selagi tujuannya bukan untuk menghancurkan pedagang lain. Nah, jadi bolehnya dengan syarat memang tidak ada tujuan untuk menghancurkan pedagang lain. Nah, nanti akan kita contohnya, ya langsung saja kita bahas. Contohnya memang dia betul-betul ingin memberi kebaikan saja kepada pelanggan. Ya, para pelanggannya memberikan kebaikan dengan memberikan diskon pada waktu-waktu tertentu. Ya, biasanya juga diskonnya weekend ya, atau menghabiskan barang akhir tahun atau acara-acara tertentu, itu dibolehkan saja. Ya. Nah, itu masih dibolehkan. Tapi yang dilarang yang memang tujuannya ingin menghancurkan. Nah, itu tidak boleh. Contohnya apa? Menjual di bawah pasaran agar dia bisa memonopoli. Ya, memonopoli itu maksudnya bagaimana? Dia memiliki modal yang banyak, ya, sehingga dia beli barang yang banyak, kemudian dia stok yang banyak, kemudian jual murah, kemudian pedagang-pedagang lain tidak ada pembeli, akhirnya tutup usahanya. Setelah itu dia menguasai sendirian. Nah, ini haram hukumnya. Ya. Jadi yang boleh itu yang bagaimana? Ya memang hanya waktu-waktu tertentu diskonnya. Ya. Kemudian kalau waktu tertentu pedagang lain pasti tidak akan komplain, memaklumi. Kenapa? Setelah habis waktu diskonnya normal. Dan orang-orang pun akan kembali kepada kepada dia lagi kalau normal. Ya. Nah, ini ya
Syaratnya boleh, tapi memang tujuannya bukan untuk merusak bisnis orang lain. Jadi kalau ada tujuannya sengaja buka di sebelahnya, jual murah, udah tutup, nah baru dia senang ya. Nah itu haram hukumnya. Tapi kalau memang tujuannya hanya untuk diskon waktu tertentu, tidak menyebabkan permusuhan, masih dibolehkan. Nah, resiko berdagang itu berat ya Ibu ya. Karena memang Nabi katakannya ma'syarut tujar innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujaran. Para pedagang kalian nanti dibangkitkan di akhirat seluruhnya dalam keadaan berdosa. Nah, kecuali illa manitaqwa wa sadaqah, kecuali yang takut kepada Allah dan berbuat baik dan bersedekah. Maka kalau kita berdagang itu jangan sampai malah bikin musuh. Kalau berbisnis itu bagaimana cari kebaikan. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai setelah kita berdagang ternyata malah jadi banyak musuh kita. Berarti ada yang salah berarti. Berdosa kita. Nah, ingat itu ibu-ibu ya. Saya juga maksudnya. Kalau kita akan jualan, kira-kira ada nggak orang yang akan tersakiti? Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian membantah dalil yang mengharamkan, berarti pendapat yang kuat yang mana? Pendapat yang kuat adalah yang membolehkan kalau memang tujuannya bukan tujuan buruk, tapi memang hanya tujuannya ya tidak ada hanya memberikan kebaikan pada pelanggan supaya mereka bisa membeli dengan harga yang murah dan dia juga usahanya berkembang ya. Tapi modalnya juga sedikit karena begitu habis barangnya orang-orang akan beli ke tempat yang lain misalkan. Nah, maka kita harus menjawab dalil ulama yang mengharamkan. Jadi kita menguatkan pendapat yang bolehkan. Nah, adapun dalil Umar bin Khattab ya, itu diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Umar setelah itu beliau membatalkan pendapat yang pertama. Ya, beliau rujuk larangannya itu dan beliau mendatangi rumah Hatib. Ya, maka Umar pun mengatakan itu bukanlah keputusan dan perintahku, ya. Jadi Umar datangi Hatib dan meminta maaf, kemarin itu bukan keputusanku dan perintahku. Maksudnya apa? Itu hanya permintaan dari pedagang yang lain. Itu bukan murni dari perintah yang harus dijalankan. Itu hanya saran saja. Aku hanya ingin memberikan kebaikan pada para penduduk negeri ini, ya. Artinya karena ada aduan, maka beliau berusaha untuk membujuk Hatib. Ternyata Hatib tidak mau jualan di pasar, malah jualan di rumah. Maka juallah seenakmu dan sesukamu. Jadi Umar rujuk, ya. Beliau datangi Hatib kembali, ya, maka mengatakan terserah, ya. Juallah terserah kamu, tidak ada masalah karena barang memang milik Hatib. Kemudian dalil yang memudaratkan, ya. Tadi ulama yang mengharamkan karena memudaratkan, maka ada jawabannya bahwa terkadang dalam kaidah fikih dibolehkan kita untuk melanggar atau memudaratkan kepada sebagian kecil untuk menolak mudarat yang lebih umum. Jadi kaidahnya yutahammalu dararul khas lidaf'id dararil am. Ya. Yaitu apa? Kemudaratan untuk suatu kelompok yang kecil untuk menghilangkan mudaratan untuk yang khalayak ramai. Contohnya, kita harus melanggar atau merusak salah satu hak. Contohnya seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika menggusur rumah-rumah yang ada di sekitar Ka'bah. Karena apa? Ya, menggusur ini dengan membeli dengan untung, bukan dengan rugi. Cuman masalahnya melanggar mudaratnya itu hak kepemilikan. Ya, Umar memaksa. Nah, memaksa ini kan sebetulnya tidak boleh dalam jual beli. Jual beli itu harus berdasarkan kerelaan. Jadi yang dilanggar adalah memaksanya itu, kerelaan hati. Kenapa dilanggar oleh Umar? Karena untuk menghilangkan mudarat lebih umum. Apa mudarat lebih umum? Ya, umum itu maksudnya publik, orang banyak akan terganggu. Karena rumah-rumah yang ada di sekitar Ka'bah itu menghalangi orang untuk tawaf, ya.
menghalangi orang untuk tawaf, jumlah kaum muslimin makin banyak, ya. Ya karena di masa Umar bin Khattab pembebasan penaklukan daerah-daerah sehingga banyak yang masuk Islam, sehingga ketika haji dan tawaf jumlah kaum muslimin banyak, sehingga rumah-rumah itu ya menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk beribadah. Maka Umar memaksa. Nah, inilah kaidah para ulama, dibolehkan kita untuk melanggar atau mudaratkan sebagian kecil untuk menghilangkan mudaratan yang lebih banyak. Nah, inilah dalilnya, ya, pedagang mana yang lebih banyak, pedagang atau pembeli? Jumlahnya pembeli. Nah, sehingga ya para ulama yang membolehkan, memang terkadang diskon itu ya menjadi mudarat bagi sebagian pedagang. Tapi tujuannya bukan mudaratnya selama-lamanya, hanya waktu tertentu saja. Tapi kemaslahatannya banyak, yaitu kemaslahatan bagi orang pembeli yang lebih banyak. Nah, inilah dalil, ya, boleh saja memberikan menjual di bawah harga pasaran, tapi memang tujuannya bukan untuk menghancurkan. Nah, kesimpulannya, pertanyaannya, nah, kira-kira aplikasi-aplikasi itu nantinya akan monopoli atau enggak? Kalau memang ada unsur monopoli, maka itu menjadi haram. Ya. Tapi kalau tidak, maka hukumnya masih diboleh. Nah, contohnya di transportasi online. Nah, banyak drivernya atau penggunanya, tentu lebih banyak pengguna, ya. Nah, tapi kalau memang tujuannya merusak, ya, maka alhamdulillah di negara kita sudah diatur oleh negara supaya tidak muncul mudarat-mudarat. Nah, itulah kira-kira hukum Islam, ya, berkaitan dengan menjual di bawah harga pasaran, masih dibolehkan selama bukan tujuannya untuk merusak, ada niat ingin menghancurkan usaha orang lain. Ya, bahkan sebaiknya ini perlu kita hindari, sebaiknya seorang muslim itu dalam berdagang, menjual yaitu berbuat baik. Maka kalau bisa sesama pedagang madu, ya, komunikasi, jangan sampai ya ada permusuhan. Sebelum jualan baik-baik, ya, setelah saling jualan malah bermusuhan, maka ini tidak dibolehkan dalam Islam. Wallahu ta'ala. Ya, makanya juga dianjurkan bikin asosiasi-asosiasi, ya, supaya jangan adanya permusuhan sesama pedagang, ya. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang hukum Islam berkaitan dengan jual beli dan hal-hal yang diharamkan dan yang anjuran dalam Islam, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab. Ya, dipersilahkan. Ada pertanyaan nih, Ibu? Versi online ada? Oh, di online satu. Ya. Bismillah, afwan Ustadz. Izin bertanya, bagaimana hukum COD dan hukumnya menggunakan karena dapat diskon? Syukron. Ya. Dan hukum menggunakan gimana kita ngasih taunya, ya? Gunakan aplikasi titip beli online, pakai pembayaran e-wallet tapi ada diskonnya. Itu kayaknya. Baik, berarti ada dua pertanyaan ini. Pertama, hukum COD. Baik. COD. Apa artinya? Cash on delivery. Ya. Iya gitu ya. Panjangannya gitu ya. Artinya apa itu, Ibu? Bayar barang datang. Ya. COD. Nah, COD ini ada yang bentuknya itu memang pembeli dan penjual bertemu. Ya, penjual pembeli bertemu
Nah, di sana nanti ada kesepakatan, baru dibayar ketika barangnya dilihat. Nah, itu jelas tidak ada perbedaan ya. Jelas ini adalah sesuatu yang memang sebetulnya hanya janji saja untuk bertemu akan melakukan akad jual beli. Maka ya ini sepakat para ulama hukumnya boleh. Cuman yang menjadi masalah yaitu yang mana bentuk COD-nya itu ya yang kita lihat hanya spek barang saja. Ya, misalkan kita melihat iklan produk di suatu e-commerce, pasar elektronik. Kemudian kita lihat gambarnya, speknya secara rinci. Kemudian kita melakukan cara pembelian dengan COD. Yaitu apa? Tapi COD itu tulisannya apa? Beli atau pesan? Pastikan dulu Ibu, beli apa pesan? Beli kayaknya ya. Beli, walaupun dia COD tapi beli juga. Beli COD. Nah, beli itu artinya apa? Beli itu berarti tidak bisa dibatalkan begitu barang sampai. Iya enggak? Kalau barang sudah kita terima, ya udah nggak bisa dibatalin. Berarti itu beli. Nah, ya. Nah, berarti kalau itu adalah beli, berarti sudah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Tetapi ketika kesepakatan itu disepakati, yang mana uang tidak diserahkan, barang juga belum diterima. Iya kan? Barang belum diterima pembeli dan uang juga belum ditransfer oleh pembeli. Maka kesepakatan beli itu tentunya sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan naha an bail kali bil kali. Dilarang jual beli hutang dengan hutang. Hutang itu artinya tidak tunai, tidak diserahkan waktu transaksi. Jadi uangnya tidak diserahkan waktu transaksi, waktu akad beli tidak diserahkan, tidak transfer uangnya. Juga waktu tekan beli, barangnya juga tidak diterima oleh pembeli. Berarti ini pada hakikatnya utang dengan utang. Berarti hukumnya apa? Haram kalau seperti itu. Jelas ya Ibu? Jelas enggak? Belum? Yang enggak jelasnya yang mananya? Hah? Berarti COD seperti yang kita sebutkan tadi itu tidak boleh. Haram hukumnya. Terus bagaimana solusinya Ustadz? Ya. Padahal kadang-kadang kan kita dengan COD itu lebih aman ya. Kenapa lebih aman? Karena kalau kita bayar langsung dikhawatirkan barangnya tidak sesuai. Ya. Maka solusinya ya berarti masing-masing pihak harus memahami bahwa ini belum ada kesepakatan jual beli. Berarti bagaimana maksudnya? Berarti dihubungi penjualnya, kita belum jual beli ya, kita baru akadnya janji jual beli. Nah, begitu barangnya sampai, baru kita hubungin lagi penjualnya. Ya, begitu barangnya sampai, hubungin penjualnya. Ini barangnya sudah sampai. Nah, sekarang saya akan transfer ya, atau saya setuju dengan barangnya dan saya bayar ke kurir. Nah, itu caranya supaya boleh. Jadi bedanya apa antara yang kedua dan yang pertama? Yang kedua, dijadikan akadnya hanya bukan jual beli di awal tersebut, hanya pesan saja. Janji untuk jual beli, maka akad jual belinya harus dilakukan ketika barang
sampai. Maka akad jual belinya harus menghubungi penjualnya. Jelas Ibu? Karena kan belum ada akad jual belinya. Jadi lakukan akad jual belinya begitu barang sampai, hubungi penjualnya. Barang sudah saya terima. Nah, kita jual beli sekarang ya. Nah, begitu. Susah nggak itu Ibu? Ya udah, jangan bikin COD berarti. Susah Ustaz, harus ngubungin penjualnya. Ya udah, jangan beli COD. Beli langsung aja. Pakai apa? Enggak apa-apa bayar ekspedisi, tapi Ibu harus ngubungin itu. Ngubungin pedagangnya ketika ngubunginnya untuk menyatakan akan melakukan akad jual beli. Kan belum ada akad jual belinya. Paham maksud saya? Karena di awal kan kita jadikan yang beli pertama itu bukan jual beli, tapi hanya sifatnya pesan. Nah, kita harus ngasih tahu kita belum jual beli ya, baru hanya pesan saja. Nah, berarti jual belinya kapan? Ya dibikin nanti, begitu barang sampai baru jual beli. Ya. Nah, kalau tidak ada jual beli dibikin belakangan, berarti COD-nya haram. Karena Nabi melarang melakukan akad tapi barangnya tidak ada yang diserah terimakan. Ya, kena utang dengan utang. Kalau sekarang sudah paham apa belum? Sudah? Tinggal menjalankannya aja Ibu ya. Menjalankannya, lakukan itu. Kalau tidak, jangan COD. Wallahu ta'ala alam. Baik. Yang kedua, hukum menggunakan aplikasi titip beli online, tapi pembayarannya menggunakan e-wallet dapat diskon. Kalau begitu, tidak boleh juga. Ya. Kenapa Ustaz ya, setelah kita belajar banyak yang tidak bolehnya gitu ya. Ya begitulah tantang kita zaman sekarang ini Bu. Bukan Islamnya yang sulit. Orang zaman sekarang ini yang tidak tahu hukum Islam. Sehingga yang Islam dianggap aneh. Ya. Sebetulnya masalah pebisnisnya sendiri. Mengapa mereka tidak belajar syariat Islam? Sehingga ya banyak di lingkungan kita sekarang itu syariat Islam dianggap aneh. Padahal pedagangnya yang tidak belajar syariat Islam. Kenapa diharamkan dapat diskon karena bayar menggunakan e-wallet? Karena sudah kita, insya Allah nanti ya pembahasan berikutnya, bahwa akad e-wallet tersebut adalah akad utang piutang. Ya, akad utang piutang. Karena kita top up dana, maka itu akadnya ada utang piutang. Dan mereka memberikan diskon karena menggunakan wallet mereka yang memberikan hadiah. Jadi hadiahnya dari akad utang piutang. Maka akad utang piutang tidak boleh orang yang menghutangkan mendapatkan hadiah. Itu menjadi riba. Ya. Maka diskon karena kita dapatkan karena menggunakan e-wallet itu menjadi riba. Ya. Jelas ya Ibu? Jelas ya. Afwan Ustadz, saya pernah berjualan harga modal 50.000. Saya jual 60.000. Untung 10.000. Tapi setelah sekian lama ada penjual yang menjual dengan harga 52.000. Saya ingin menegur, tapi khawatir orang tersebut tersinggung. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jadi pertanyaannya, apa hukum menegur orang yang menjual di bawah harga kita, begitu? Ya, itu pertanyaannya ya. Boleh nggak dalam Islam kita menegur pedagang yang lain menjualnya di bawah harga kita? Ya.
Padahal kita sudah lama, sekarang masih jualan atau tidak ini Bu? Mungkin nggak lagi kayaknya ya. Cuman dikhawatirkan aja pembeli yang lama itu merasa ditipu gitu ya. Merasa ditipu, wah dulu saya belinya dengan Siano 60.000, sekarang kok harganya 52.000. Boleh nggak Ustadz saya menegur? Ya, wallahu ta'ala. Dari penjelasan yang kita jelaskan perbedaan ulama tentang menjual di harga bawah pasar, itu yang kita pilih adalah pendapat yang membolehkan. Jadi perbuatannya menjual di bawah harga pasaran itu boleh, ya. Nah, maka kalau sifatnya kita menegur, ingkar itu hanya munkar. Harus kita pahami ingkarul munkar. Mengingkari, menegur sesuatu kesalahan. Nah, kalau dia tidak salah, kenapa kita harus tegur? Ya, tidak boleh kita menegur. Tapi kalau memberikan masukan nggak ada masalah, boleh. Ya, hanya memberikan masukan itu boleh, tapi menegur tidak boleh. Bedanya apa kira-kira Ibu? Menegur itu berarti kita menganggap itu suatu kesalahan. Ya, kemudian kita tegur. Nggak boleh nih, berdosa. Tapi kalau memberikan masukan, memberikan nasihat, ya itu boleh saja. Dengan cara yang baik. Misalkan kita sampaikan, kayaknya harga yang kamu jual itu saya khawatir nanti pembeli saya, dia akan tidak ridho dengan jual beli yang sudah dilakukannya. Ya, mungkin bisa dijual dengan harga sekian supaya tidak ada yang tersakiti. Nah, setelah kita sampaikan terserah dia mau lakukan atau tidak, maka itu sifatnya hanya masukan saja. Kalau mengingkari itu, oh kamu nggak boleh jual ini, haram hukumnya. Nah, itu ingkar mungkar itu. Paham kira-kira? Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon pencerahannya. Seandainya kita punya tanah, namun belum ada bangunan, bagaimana akad yang halal terhadap orang yang ingin memberikan kita modal untuk buat bangunan di tanah kita, tapi yang punya modal pengen ada bagi hasilnya? Halalkah cara tersebut? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nah, kalau begini ya usulan dari saya, akadnya dibikin apa istilahnya ya, BOT apa ya? BOT yang mana selama berapa tahun didapatkan keuntungan untuk yang bangun, tapi nanti setelah berapa tahun bangunan akan jadi milik pemilik tanah. Kalau nggak salah BOT ya. Allah ta'ala, ya Pak. Ya, ya, BOT akadnya. Maka bisa Ibu bikin akadnya dengan pemilik modal tadi. Silakan mau bikin bangunan apa saja terserah. Kita kontrak 10 tahun atau 20 tahun. Kamu ambil hasilnya, misalkan bikin hotel ya, atau bikin bangunan, silakan disewakan selama 20 tahun. Setelah itu bangunan jadi milik saya. Nah, ini lebih baik. Daripada, atau bisa juga caranya bersyarikat. Bersyarikat itu artinya menggabungkan dua harta. Ya, yang mana yang milik tanah dinilai tanahnya berapa dengan rupiah. Misalkan tanahnya 1 miliar. Nah, modal dari pemilik bangunan misalkan 1 miliar, berarti usaha ini nilainya 2 miliar, 50%, 50%. Nah, begitu ada keuntungan mereka bagi sesuai kesepakatan. Nah, ternyata tapi tanah dan bangunan jadi milik berdua, usaha milik berdua jadinya. Jadi ada kemungkinan ya hartanya, tanahnya bisa dimiliki pihak lain dan bangunan pihak lain itu bisa miliknya. Terserah, dua hal itu bisa dilakukan. Jadi bisa bersyarikat, join harta, atau bisa juga dengan BOT. Ingin tanahnya tidak hilang, tapi ingin mendapatkan bangunan, ya silakan. Bentuknya adalah
kesepakatan menggunakan, tapi nanti bangunannya jadi milik pemilik tanah. Ya, Bismillah Ustadz, Ana ditawari membangun rumah orang tua di kampung supaya saat pulang kampung nyaman. Kalau kami tidak pulang bisa jadi nyaman untuk adik yang lain. Kalau kami tidak pulang bisa jadi nyaman untuk adik yang lain. Oh, maksudnya ini bisa digunakan adik-adik ya. Bagaimana nanti baiknya karena ada kaitan jika ortu sudah wafat berhubungan dengan pembagian waris. Menurut Ustadz bagaimana baiknya? Apa dihadiahkan saja bangunan yang kami bangun di atas tanah ortu tersebut? Oh, baik. Jadi ada tanah milik orang tua. Dan yang menawari siapa ini? Orang tua yang menyarankan. Orang tua menyarankan supaya bikin rumah aja di tanah orang tua tersebut. Nanti kalau pulang bisa tempati, kalau nggak pulang pun bisa dipakai adik-adik. Nah, ini bagaimana nasihatnya? Baik. Nasihatnya pertama hendaknya ya dalam masalah harta kita harus jelas hitung-hitungannya dari awal. Maka minta kejelasan dari pihak ortu dan pihak adik-adik. Ini status tanah sebetulnya seperti apa? Ya. Apakah dikasih oleh orang tua kepada yang dibangun atau hanya pinjam saja? Nah, dari kejelasan itu, nanti bisa kita mengambil ngambil keputusan akan membangun atau tidak. Kalau tidak jelas, nanti setelah bangun menyesal. Ya. Jadi yang pertama nasihatnya adalah perjelas dulu akadnya apa dengan orang tua. Kemudian tanyakan juga pada adik-adik yang lain, ya gimana sikap mereka. Nah, diajak musyawarah orang tua dan adik-adik kejelasan tanah tersebut. Nah, setelah itu baru bisa bersikap apakah tetap ingin bangun atau tidak. Ya, itu yang paling penting. Karena kalau seandainya tidak menyebabkan perselisihan di belakang, kalau seandainya tidak jelas akan menyebabkan perselisihan masalah waris, ya. Nah, yang awalnya tujuannya ingin baik, ya, nyaman bagi adik-adik, malah menyebabkan sengketa, banyak permusuhan karena ketidakjelasan di awal berkaitan dengan harta, apalagi harta warisan, ya. Wallahu taala alam. Tapi ini bagaimana baiknya Ustadz? Yaitu baiknya itu perjelas saja. Ya, dari sana baru bisa mengambil keputusan. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita beli ke penjual yang tidak paham fikih jual beli? Karena terjerumus menjual barang yang belum dimiliki atau salah dalam menimbang akad. Dia bilang itu wakalah, tapi jatuh kepada gabungan jual beli dan hutang. Gabungan jual beli dan hutang. Wakalah tapi gabungan jual beli dan hutang. Nah, hukumnya ketika kita tahu penjual itu melanggar syariat Islam, nah tentunya kita yang tahu tidak boleh ya untuk transaksi dengan orang tersebut. Haram hukumnya. Nah, kalau kita tidak transaksi dengan orang tersebut karena terdapat hal yang haram, kemudian kita juga menyampaikan kewajiban kita untuk menyampaikan syariat Islam, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, kalau bisa berikan solusi, ya, maka kita berikan solusi. Kalau ingin tetap butuh juga pada barang yang dimiliki penjual, maka berikan solusi yang dia rela, ya. Nah, ini yang mesti dilakukan. Wallahu ta'ala. Jadi tidak boleh kita tetap melakukan jual beli yang mana jual beli kita ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Bismillah. Hukum kesebut lagi ya. Hukum aplikasi titip beli online itu wakalah atau qard?
Jika langsung debit e-wallet pembayarannya, tolong hujahnya Ustadz, syukron. Maksudnya kalau kita pembayaran menggunakan e-wallet itu masih ada kordun atau tidak itu ya. Ya, kalau kita menggunakan e-wallet itu pembayaran kita langsung masuk kepada merchant sehingga tidak ada akad utang piutang antara driver kepada kita. Driver tidak perlu lagi menghutangkan untuk pembayaran makanan kita. Ya. Sehingga boleh saja kita menggunakan jasa wakalah mengambilnya. Jasa mengambilnya jadinya. Ya, wakalah tapi untuk mengambil dan ngirimnya ke kita. Atau juga wakalah untuk mengambil ya, karena kita sudah akad jual belinya melalui aplikasi, sudah bayar langsung, sudah sah pembeliannya. Jadi driver hanya sebagai akadnya, kita beli jasa mereka untuk mengantarkan makanan kita dari merchant ke kita. Maka hukumnya jadi boleh ya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada lagi? Ya. Oh, masih ada lagi. Udah ya. Oh, lagi ditulis. Belum. Ya, saya kebetulan usaha di bidang agen apa ini kita bilangnya ya? Agen suatu bank konvensional dalam pembayaran, ya. Contohnya pembayaran atau transfer menggunakan jasa suatu bank konvensional. Yang ingin saya tanyakan, waktu transaksi tarik tunai kan yang bagus kita kasih nominal sesuai yang diminta. Bentar, saya minum dulu ya. Waktu transaksi tarik tunai yang bagus kita kasih nominal sesuai yang diminta. Misalnya ada customer tarik tunai 100.000. Saya sudah kasih tahu sebelumnya untuk biaya jasa dari toko 5.000. Sedangkan biaya dari kartunya tergantung dari kebijakan bank sendiri. Biaya kartunya. Kadang si customer minta untuk admin yang 5.000-nya langsung dipotong dari saya. Karena nggak bawa uang lebih. Atau dia transfer dengan nominal 105 sekalian buat admin. Apakah jika saya potong yang 5.000-nya itu termasuk riba? Dan gimana cara baiknya untuk perkara jual beli itu? Terima kasih. Sekian pertanyaannya, semoga bisa dijawab. Ya, insya Allah kita jawab, Bu ya. Baik, sepertinya pertanyaannya boleh tidak membebankan biaya admin. Ya. Biaya admin yang mana ini kan jasa, ya. Jasa yang mana ketika dia narik uangnya yang ada di rekening bank konven, kemudian kita akan bayar pakai uang kita, ya, pakai uang kita yang tunai. Berarti apakah itu ada dibolehkan atau tidak? Apakah itu akad utang piutang? Ya karena kita bayarnya pakai uang kita. Kemudian dia harus membayar biaya jasa 5.000. Itu riba atau tidak? Nah, wallahu ta'alam, sebelumnya kita bahas masalah ini, produknya ini adalah produk bank konvensional. Ya, produk bank konvensional.
Maka yang saya tanyakan kepada agen yang membuka ini, apakah ada kewajiban buka rekening atau tidak? Kalau diwajibkan membuka rekening dan di sana ada pernyataan bunga, maka jelas di sini sesuatu yang dilarang. Ya, sesuatu yang dilarang karena kita menyetujui sesuatu yang diharamkan Allah berkaitan dengan riba. Itu yang pertama. Adapun pertanyaannya, dengan kita menjadi wakil dari bank konvensional, berarti kita status kita, uang kita itu adalah ya sama saja uang kita yang ada di rekening bank dengan yang ada tunai, karena kita hanya minta jasa karena sudah adanya jasa bisa menjadi agen tersebut. Maka wallahu ta'alam kalau hanya itu dibolehkan saja, ya, dengan syarat buka rekeningnya pada bank konvensional tersebut tidak ada pernyataan bunganya. Adapun jasa kena tarik tunai itu boleh saja, wallahu ta'alam. Karena itu bukan akad utang piutang, ya. Karena kan dia begitu ditransfer kan uangnya langsung masuk ke rekening kita juga kan. Jadi tidak ada utang piutang, wallahu ta'alam. Kalau saya salah bisa diingatkan. Atau mungkin ibu-ibu ada yang tahu sebetulnya proses penarik tunai di agen-agen yang bisa tarik tunai itu seperti apa? Sepertinya dia uang dari rekening orang itu akan masuk ke rekening kita kan? Cuman kita menggantinya dengan uang tunai di kita kan? Jadi tidak ada utang piutang di sana. Hanya jasa aja yang dijualnya. Ya, wallahu ta'ala. Ya, tidak ada lagi. Ada lagi? Ya muncul. Oh iya muncul. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya bagaimana kalau sistem pesan lagi? Sistem pesan tapi orang yang pesan tidak boleh membatalkan pesanannya. Alasannya karena hanya membeli untuk yang pesan-pesan saja. Tidak nyetok barang berhubung harga barang itu mahal. Bagaimana ini hukumnya? Nah, kalau sistemnya pesan seperti ini tidak dibatalkan, maka kalau ingin minta upah, ya, maka harus uang pembelian barang dari orang yang minta dibelikan atau penitip. Saya ulangi lagi. Kalau ya khawatir dibatalkan, kita maunya betul-betul dititip, ya, tapi kita ingin dapat untung, upah sebagai penitip, maka caranya supaya dibolehkan, pembelian barang itu harus diminta ditransfer di depan uangnya. Ya. Contohnya barangnya 5 juta, segera kirim 5 jutanya untuk saya beli barang. Kemudian boleh jasa saya nanti kalau barangnya sudah sampai. Nah itu caranya. Sehingga tidak muncul akad talangan, utang piutang. Ya, wallahu ta'alam. Tapi kalau kita talangin dulu, kita pakai uang kita 5 juta, ya, dan tidak bisa dibatalkan nanti padahal kita minta upah, maka ini hukumnya riba. Sebagaimana larangan Nabi tidak boleh menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli, di antaranya jual beli jasa. Semoga bisa dipahami. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, tidak ada lagi pertanyaan, sudah habis. Kita cukupkan ya, karena tidak ada pertanyaan. Semoga ini bermanfaat ya dan menambah pengetahuan kita tentang hukum Islam, dan Allah mudahkan kita untuk terus belajar syariat Islam, karena di zaman kita sekarang ini dikabarkan Nabi SAW akan datang nanti, ya, tidak akan ada yang tersisa, semua orang akan memakan riba. La yabqa zamanun, ya, illa akala riba. Semua orang akan
menggunakan riba, akan memakan riba. Wa man lam yakulhu asaba ghubaruhu. Siapa yang tidak melakukan riba, makan riba, dia akan terkena debunya. Menunjukkan para ulama mengatakan betul-betul zaman tersebut riba sudah sangat banyak sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Padahal kita tahu riba adalah sesuatu dosa besar. Semoga kita dimudahkan untuk terus belajar agar terhindar ya dari riba-riba yang mudaratnya sangat buruk dunia dan akhirat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم